Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, marilah kita senantiasa membiasakan diri untuk memulai segala aktivitas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini, sekalipun dengan virtual learning. Baik mahasiswa-mahasiswa semua, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari yakni mengenai single index model. Dan pada kali ini kita akan mempelajari analisis yang lain selain single index model, yakni dengan capital asset pricing model atau kita kenal dengan CAPM. Menurut Yogianto, Capital Asset Pricing Model atau kita kenal dengan CAPM merupakan kemampuan mengestimasi return suatu individual sekuritas. Merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan investor. Jadi yang dinilai adalah sekuritas single, individu, sendirian. Kita bisa CAPM ini adalah salah satu caranya. CAPM itu sendiri diperkenalkan oleh Sharpe, Lindner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960-an. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Teori CAPM merupakan pengembangan dari teori portofolio yang telah dikemukakan oleh Markowitz. Model CAPM memiliki beberapa asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan realitas yang ada, yakni yang pertama adalah tidak ada biaya transaksi. Kedua, investasi sepenuhnya bisa dipecah-pecah atau fully divisible, bisa dipecah-pecah. Yang ketiga adalah tidak ada pajak penghasilan bagi pemodal atau bagi investornya. Keempat, pemodal tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan cara menjual atau membeli saham. Kelima, pemodal semata-mata bertindak atas pertimbangan expected return dan risiko. Pemodal bisa melakukan short sales. Ketujuh, terdapat riskless lending dan borrowing rate sehingga bisa meminjam dan menyimpan dengan tingkat bunga yang sama. Kedelapan, pemodal memiliki penghargaan yang homogen. Kesembilan, semua aktiva bisa diperjualbelikan. Ini adalah konsep dasar CAPM. Semua aset bisa diperjualbelikan. Itu yang bisa kita, jadi single, jadi bisa satu persatu saham bisa kita nilai. Security market line atau garis pasar sekuritas mensyaratkan pasar yang equilibrium atau yang seimbang pada perhitungan return dan risiko. Security market line adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau kita kenal dengan beta. Notasi rumusnya adalah expected return yang diharapkan ERI sama dengan risk free ditambah beta dikalikan expected return dari marketnya dikurangi dengan risk free-nya.
Penjelasannya seperti ini. Kita ingin mengetahui berapakah return atau hasil yang dapat kita terima dengan menghitung atau mencari dengan cara CAPM ini. Yang pertama adalah caranya adalah risk free. Kita cari dulu risk free-nya atau suku bunga dengan bebas risiko. Sebagaimana pada penjelasan video sebelumnya, bebas risiko kenapa? Karena ini dijamin oleh pemerintah, misalkan. Nah, apakah yang dijamin oleh pemerintah? Nah, suku bunga ini salah satunya bisa diambil dari suku bunga atau yield dari obligasi. Sebagaimana dijelaskan pada video sebelumnya. Obligasi, berapakah tingkat obligasi yang dijamin oleh pemerintah? Berdasarkan tenor yang ada. Itu jika kita mencari dari obligasi yang kita dapatkan dari website www.ibpa.co.id. Dan kemudian risk free ini pula dapat kita dapatkan atau cari dari suku bunga di perbankan, suku bunga bank, baik dari BI rate, kita ambilkan dari BI rate, dari ibi.go.id, ataupun dari suku bunga deposito perbankan. Contohnya Bank Mandiri suku bunga misalkan 6% per tahun, 6% PA per annum. Nah, inilah yang kita gunakan. Kenapa suku bunga ini, suku bunga deposito ini dapat kita kategorikan sebagai risk free rate? Karena deposito itu dijamin oleh LPS. Simpanan di bank itu dijamin oleh LPS, yakni lembaga penjamin simpanan. Ini kita katakan dengan risk free rate. Kemudian beta. Beta itu adalah volatilitas pergerakan atau seberapa bergerakkah suatu saham dari standar yang ada. Pengaruhnya bagaimana? Naik turunnya. Apakah naik turunnya dapat kita katakan stabil ataupun terlalu curam? Naik tinggi, turun tinggi. Itu adalah volatilitas. Beta itu biasanya dikatakan 1. Nilainya adalah 1. Jika beta di bawah angka 1, contohnya adalah 0,7, 0,6, 0,8, 0,9, maka dapat dikatakan volatilitasnya itu rendah. Nah, volatilitas rendah itu dapat kita kategorikan sebagai tingkat risiko yang kecil, tingkat risiko yang rendah jika di bawah 1. Karena tidak terlalu berpengaruh dengan indeks yang ada, tidak berpengaruh dengan standar yang ada, size yang ada. Beta. Dan beta dikatakan memiliki nilai yang tinggi, misalkan 1,2, 1,8, bahkan hingga 2, maka dapat dikatakan investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi. Nah, sebagaimana prinsip investasi yang kita kenal adalah high risk, high return. Jadi semakin tinggi tingkat risikonya, maka tingkat keuntungan yang diharapkan itu juga lebih tinggi. Tapi dalam beberapa kasus terjadi anomalitas atau ketidaknormalan dari hal tersebut. Banyak didapatkan dengan risiko yang tinggi, betanya tinggi tetapi dia menghasilkan yield atau keuntungannya rendah. Begitu pula sekalipun tingkat betanya kecil, tidak selamanya return yang dihasilkan atau yield yang dihasilkan itu kecil pula. Bisa jadi lebih tinggi
daripada saham yang betanya tinggi. Ya, harusnya kan kalau risiko rendah, keuntungan rendah, risiko tinggi, keuntungan tinggi. Itu adalah sebagaimana itu rule of thumb-nya. Seperti itu, high risk, high return. Berarti low risk, low return. Nah, ini dia. Ini adalah beta atau tingkat volatilitas, tingkat naik turunnya saham itu curam atau tidak, tinggi atau tidak. Kemudian adalah expected risk market atau ERM. Risk market ini adalah dapat kita katakan sebagai indeksnya, standar yang sama. Misalkan dalam saham kita kenal risk marketnya itu bisa dari IHSG, indeks harga saham gabungan. Begitu juga untuk risiko-risiko bisnis yang lainnya. Misalkan bisnis manufaktur, itu bisa kita cari betanya itu berapa untuk bisnis manufaktur di Indonesia. Kemudian bisnis consumer goods ataupun bisnis hospitality itu dapat dicari juga betanya. Yang biasa kita cari dalam berkenaan dengan profesi saya sebagai penilai, kita cari dari Damodaran. Data itu dari Damodaran. Mungkin kita akan bahas pada video-video berikutnya. Nah, kemudian ada RF, risk free. Nah, ini sebagaimana yang sudah jelaskan. Jadi rumusannya kita cari pertama kali untuk mencari expected return, ya ini risk free atau suku bunga deposito itu ditambah dengan berapa pengali hasil kali beta dengan selisih dari risk market dengan risk free rate-nya. Kita contohkan dalam angka. Misalkan kita dapatkan risk free rate yang ada, misalkan kita katakan 6%. Betanya kita katakan 0,5 misalkan. Betanya adalah 0,5. Kemudian risk marketnya, risk market ini misalkan 9. Nah, kalau kita mencari, yaitu caranya risk market tadi, risk market yang 9 dikurangi dengan risk free rate yang 6. Risk market 9 dikurangi risk free rate yang 6, selisihnya adalah 9 dikurang 6 sama dengan 3%. Kemudian 3% ini dikalikan dengan betanya. Betanya tadi kita coba, kita asumsikan sebagai 0,5. 0,5. Maka 0,5 dikalikan dengan 3%, hasilnya 1,5%. Nah, ini ketahuan nih yang 1,5% hasil kali dari beta dan selisih dari risk market dikurangi risk free. Itu didapatkan angka 1,5%. Kemudian 1,5% ini ditambahkan dengan risk free rate tadi 6%. Berarti 6 ditambah 1,5 sama dengan 7,5%. Maka dengan rumus CAPM kita dapatkan expected return yang diharapkan, yakni dengan security market line adalah 7,5%. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan bahas dengan bantuan Excel pada video-video berikutnya nanti. Ini adalah garis pasar sekuritas atau security market line. Ini adalah contoh garis pasarnya. Inilah mengenai CAPM dan juga bagaimanakah kita mencarinya. Yang saya jelaskan dengan penjelasan tadi. Dan untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya kita akan bahas pada video berikutnya dengan bantuan Excel. Demikian pembelajaran tentang CAPM atau Capital Asset Pricing Model pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita cukupkan.
dengan baca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.